Para pasukan dari Solo tiba di Tokyo, Jepang dan dijemput oleh pengawal keluarga Al Jordan yang membawa 3 mobil van mewah. Rain langsung menelpon kedua orang tuanya, Ryu Reves dan Giselle, mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Tokyo. Dibandingkan dengan sepupunya yang lain, Rain memang paling kalem dan lembut. Kata Dunchan, Savitri dibandingkan Rain bagaikan yin and yang, bumi dan Mars, api dan air. Savitri sendiri manyun ketika mendapatkan pesan dari Anita yang tetap mengeyel minta dibawakan TM Revolution atau GAK atau Takuya Kimura. Rain yang sudah selesai menelpon kedua orang tuanya, menatap wajah kakak sepupunya yang manyun. "Mbak Savitri, kenapa?" Savitri menunjukkan pesan dari Anita dan Rain tertawa kecil. "Mbak, kita semua tahu mereka itu teman Mas Eiji tapi kan tidak bisa segitunya bisa bawa kabur 3 pria itu," kekeh Rain. "Itu dia, dasar memang kok si Anita itu. Memang kenapa Anita ingin kamu bawa pulang 3 artis Jepang itu, Saf?" tanya Abian yang duduk di depan. Jadi gara-garanya si Nita nonton Kenshin sama keponakannya terus kepincut sama OS Heart of Sword. Terus cari tahulah soal si TM Revolution, ketambahan dia juga nonton Gundam Seed Destiny, makin jadilah. Katanya si TMR itu gemesin. Belum selesai, dia lihat Gak sama Haide pas aku lagi baca beritanya Lark and Ciel. Entah kenapa tipe-tipe Nita modelnya seperti itu, sumut Savitri. Terus Takuya Kimura, tanya Rain, gara-gara aku nonton Hero, ketularan Mbak Miki. Abian dan Rain tertawa. "Nasibmu Saf punya teman sama absurdnya sama kamu," gelak Abian. Mansion Al Jordan, Tokyo, Jepang. Reza Pratomo menatap putri bungsunya yang sudah lama tidak dilihatnya dengan tatapan sayang. "Kamu baik-baik saja, Princess?" tanya Reza yang sudah mendengar putrinya dikejar-kejar oleh seorang pria yang kebetulan teman kerjanya. "Aku bisa menghandle kok, Pak." "Lo mama kemana?" Savitri celingukan. "Mamamu di apartemen bareng Panji dan Audrey. Biasa kangen Aditya. Papa masih ada urusan dengan Hiroshi di sini." Petik 2. Savitri mengangguk lalu dirinya mencari Om Hiroshi dan Tante Sanumnya. Rain dan Abian yang turun belakangan langsung mencium punggung tangan Reza. "Rain, orang tuamu di apartemen. Kalau kamu mau, nanti ikut Om saja ke sana," tawar Reza. "Iya Om, matur nuwun." "Bian, kamu pulang ke rumah?" tanya Reza. "Iyalah Om, punya rumah di sini kok," kekeh Abian. Savitri bermanja-manja dengan opanya, Adrian Pratomo dan omanya Niken. Sanum hanya menggelengkan kepalanya melihat keponakannya yang barbarnya saingan dengan Yuna itu bisa sok manja dengan opa dan omanya. "Jadi kamu dibilang nggak priai karena cara makanmu yang rusuh," kekeh Adrian Pratomo yang sudah hafal kelakuan cucunya satu ini. "Malah bagus kan opa, jadi dia mundur sak lawase. Jelek aku rasain dikuntit macam aku maling jemuran," jawab Savitri asal membuat Hiroshi dan Sanum tertawa. "Saf, mana ada maling jemuran pakai anting dan gelang dari Cartier?" ejek Hiroshi. "Ya kali dikira aku punya kelainan ala klepto tapi amit-amit deh. Kalaupun aku maling, sekalian aja ke gedung Bank Indonesia, rampok tumpukan uang pakai klotnya Harry Potter yang invisible," sahut Savitri sambil mencomot sepotong sushi yang ada di meja makan. "Kamu tuh," gelak Sanum. "Terus soal kasih hukuman mau gundul murid-murid kamu. Gimana?" tanya Niken. Savitri melongo. "Seriously opa, berapa ninja go yang opa kirim buat jadi mata-mata aku?" Savitri menoleh ke arah Adrian dengan wajah judes. "Hei, opa kan tidak mau kamu kena panggil KPAI gara-gara melakukan ket ke muridmu," senyum Adrian. "Gundulin rambut itu bukan ket tapi peringatan keras supaya nggak pada nakal. Lagian kalau mereka harus menghabiskan bakso yang dijual Bang Adi, aku tidak yakin mereka nggak bakalan blokekan dan muntah-muntah ditambah bakalan trauma seumur hidup sama bakso. Kan aku kepotokan, kena getahnya, membuat seseorang trauma dari salah satu makanan terendes di muka bumi." Savitri menjawab dengan wajah yakin membuat semua orang melengos. "Benar-benar Eiji versi cewek," umpat Yoshua. Acara pernikahan Eiji Adipramana Reves dan Ayame Agasa berlangsung sedikit hikmat karena pianis Durjana itu tetap saja membuat semua orang sebal, sebab pernikahan mereka yang menggunakan adat Jawa itu tetap dikacaukan oleh pengantin pria untuk kesakralannya. Savitri yang duduk bersama dengan para sepupu perempuannya yang masih jomblo hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat kakak sepupunya yang fisik paripurna tapi memiliki otak gesrek. "Alamat Om Alex bakalan ngamuk sama pianis Durjana itu deh," bisik Savitri ke Rain yang hanya cekikikan. "Mbak, lihat saja muka Om Alex sudah ditekuk 10 tuh," balas Rain yang membuat Savitri menatap ke arah ayah Eiji itu.
Modiar desi reseh. Kekeh Savitri. Kasihan kalau Mas Eiji Modiar sebelum ngapa-ngapain. Mbak Aya jadi janda tersingkat dong. Celetuk Valora, adik Javier Arata yang membuat Savitri dan Rain menatap horor. Lu kok lebih durjana dari gue sih? Ucap Savitri. Kan aku belajar dari Momi, Tante Yuna dan Mbak Savitri, cengir gadis berambut coklat tua itu. Jangan ikutan gue, berat masa depan elu nanti, sahut Savitri. Tapi Mbak, yakinlah kita akan mendapatkan jodohnya yang menerima kebarbaran kita karena kita memang limited edition, seringai Valora. Iya sih, usai acara ijab kabul, Savitri dan semua sepupu perempuannya berkumpul dalam satu meja dan mereka surprise saat mendengar Rhea Blair sudah hamil. Rhea sudah menikah dengan Duncan Blair, putra Edward Blair dan Yuna Pratomo. Wah, detokcer juga ya. Sudah isi aja kamu Rhea, goda Miki. Gimana nggak isi? Wong tiap malam ngadon. Rhea menutup mulutnya dengan tangan gegara ucapannya yang tanpa filter. Masih ada Jones di sini Rhea, Omel Sabina dan Ajeng, istri Kenzo dan Keanu Reeves, kakak sepupu kandung Eiji Reeves. Assalamualaikum, sapa seorang gadis bule dengan hijab menyapa para wanita cantik di sana. Waalaikumsalam, balas semua para sepupu perempuan Eiji. Ingrid, ayo duduk. Kalian semua, perkenalkan ini Ingrid Van Dijk, calonnya Mamoru, ucap Miki memperkenalkan kekasih saudara kembarnya. Wah akhirnya aku bisa bertemu dengan sepupu perempuannya Mas Moru, senyum gadis berdarah Belanda itu. Mas Moru, Savitri tergelak, ya ampun Mbak Ingrid, lama-lama dirimu bakalan luwih Jawani timbang aku. Lo aku lagi belajar bahasa Jawa ini, senyum Ingrid. Sini Mbak, butuh kosakata bahasa kasar model apa? Halus bin nampol, kasar atau super kuasar? Cengir Savitri yang langsung mendapatkan keplakan dari Ajeng. Kamu tuh lo, ojo kontaminasi sama barbarnya kamu ah. Maaf ya Ingrid, Savitri tinggal di Solo jadi logatnya medok gak jelas gitu dan paling fasih bahasa Moko dibandingkan Kromo Inggil, senyum Ajeng tapi matanya melirik judes ke adiknya. Wah seru tuh, boleh dong belajar, seru Ingrid. Hayuklah, sehari usai pesta pernikahan Eiji dan Ayame ditambah Savitri dengan durjananya foto bareng Takanori Nishikawa alias TM Revolution dan Gakuto Oshiro Akagak yang dikirimkan ke Anita, gadis itu bersama dengan Ingrid belajar bahasa Jawa. Mamoru yang melihat Savitri mengajari bahasa Jawa versi guru nyentrik itu, langsung duduk bareng. Bukan apa-apa, dokter bedah itu tidak mau gadisnya terkontaminasi bahasa kasar yang vokabularinya sangat dikuasai oleh Savitri. Awas kalau kamu ngajari bahasa planet yang artinya kasar, ancam Mamoru. Idih, justru itu yang paling gampang dihafal Mas. Cebik Savitri, aku punya kenalan guru bahasa Inggris asal Skotlandia dan tahu apa yang dia tanya sama aku. Apa? Tanya Mamoru. Apa makian paling kasar bahasa Jawa? Ya aku bilang saja kalau kita paling kasar tuh, asyu, kalau di Surabaya atau Jawa Timuran ada dan asteris dan diam asteris put. Terus. Stop, Savitri, hardik Mamoru sambil menutup telinganya Ingrid. Aku kan sudah bilang, jangan kosakata barbar begitu. Mas Moru, sudah nggak apa-apa. Sekedar tahu kan bukan berarti dipraktekkan, senyum Ingrid manis. Hadih, Grid, kalau kamu mau, belajar sama Momi deh. Sama Savitri itu brutal, keluh Mamoru yang membuat Savitri manyun. Ih, sakpiro to aku brutale. Sungut Savitri, lakowe banting wong wis ping pindo, kamu banting orang sudah berapa kali? Tanya Mamoru. Tante Sanum sudah berapa kali hajar Om Hiroshi? Balas Savitri tidak mau kalah membuat kedua sepupu itu saling menatap tajam. Ingrid yang melihat keributan kekasihnya dan sepupunya hanya tertawa geli. Gue kasihan saja sama laki yang bakalan jadi pasangan elu. Harus tabah lahir batin, ucap Mamoru. Kan gue sudah bilang bolak-balik, calon gue itu kudu ganteng dan membagongkan. Ditambah harus sehat jasmani dan rohani karena harus bisa menghadapi gadis cantik macam ini yang limited edition. Savitri mendongakkan wajahnya dengan gaya songong. Perasaan yang sepupu kandung itu gue sama lu. Kenapa lu ikutan AGC? Sungut Mamoru. Nek wis ngene Thomas, sing kudu disalahke opa buyut arga sareng oma buyut Ajeng, marake kasih gen gesrektur barbar ning anak cucunipun. Kalau sudah gini Thomas, yang harus disalahkan opa buyut arga dan oma buyut Ajeng, karena kasih gen gesrek plus barbar ke anak cucunya, jawab Savitri kalem yang membuat Ingrid terbahak. Astagfirullahaladzim, Savitri, hardik Mamoru kesal. Asteris.
Seminggu waktu yang dihabiskan Savitri di Tokyo bersama dengan para sepupunya dan keponakannya Aditya Putra Panji, kakak kandungnya. Savitri, Rain dan Valora pun banyak belanja di sana termasuk di Harajuku dan Shibuya. Savitri membeli banyak oleh-oleh untuk rekan kerjanya, Big Mar, Pak Dewo dan Big Yuni. Ketika melewati area sake dan beberapa minuman beralkohol lainnya, Savitri teringat Jaehyun yang tinggal di depan rumah. Si Ahjusi paling belum pulang dari Amrik, tapi beli dulu nggak apa-apa ya. Toh kasih bulan depan nggak apa-apa, gumam Savitri. Gadis itu pun membeli beberapa sake dengan rasa dan kadar alkohol berbeda. Mbak, kamu beli buat siapa? Tanya Valora yang melihat kakaknya membeli banyak sake. Buat oleh-oleh lah. Ada tetangga depan yang merangkap friend in benefits jadi harus dikasih oleh-oleh. Savitri memasukkan banyak botol sake itu ke dalam tas koper kecilnya. Apakah orang Korea itu? Tanya Rain. Orang Korea, seperti Bang Yoshua. Valora menoleh ke Rain. Iya, kata Mas Abian gitu. Sebenarnya dia itu Ahjusi yang oplas menjadi opa, sahut Savitri dengan cueknya. Masa si Ahjusi? Tanya Valora bingung. Ngakunya umur 26 tapi aku yakin, pasti usianya 35, jawab Savitri yakin. Anak saya benar-benar masih 26 tahun. Sebuah suara terdengar di belakang ketiga gadis itu membuat mereka membeku. Nah lo Neng, Savitri pun berbalik dan tampak seorang wanita seumuran mamanya dengan paras cantik dan anggun berdiri di sana. Savitri bisa melihat struktur tulang wajah yang sama dengan Jaehyun. Maaf, Anda siapa ya Maam? Savitri bertanya sopan. Perkenalkan, saya Kirana Putri Kim, mominya Kim Jaehyun. Savitri melongo. Restoran Rears Mill Shibuya. Kini Savitri duduk berhadapan dengan Kirana yang memindai dirinya. Savitri merasakan bagaimana tidak nyamannya di screening akhirnya karena biasanya, dirinya yang melakukan screening. Kedua sepupunya dia suruh pulang karena tahu pasti bakalan lama mengobrol dengan ibunya Jaehyun. Kirana hanya tersenyum tipis apalagi mendengar pesan putranya untuk tidak memberitahukan bahwa dirinya bisa bahasa Indonesia. Pokoknya Momi jangan sampai keceplosan kalau aku bisa bahasa Indonesia. Biar aku yang membuat Savitri ya terbengong-bengong. Kirana memegang pelipisnya, kadang berpikir punya anak ajaib begono ya. Maaf Tante Kirana kalau saya mengira Jaehyun opa itu Ahjusi tapi opa sendiri juga cuek kalau aku panggil Ahjusi. Cuek tapi sambil ngomel sih sebenarnya, Savitri tersenyum manis. Maaf sekali lagi, saya kalau gugup suka nyerocos tidak jelas macam ini. Kirana tertawa kecil, kamu itu lucu. Pantas kalau Jaehyun bilang kamu itu menyebalkan terkadang. Apa opa juga bercerita saya marahi dia? Kirana mengangguk. Saya minta maaf Tante karena memarahi opa tanpa beban soalnya sopirnya yang harusnya terbebani rasa bersalah, ucap Savitri. Oh astaga. Ternyata kamu menggemaskan ya, gelak Kirana. Bagaimana hidup bertetangga dengan Jaehyun? Well, tiap malam suka ke rumah sambil membawa piring atau rantang untuk makan di rumah saya lalu sambil bawa pulang juga. Katanya malas pesan online dan apa gunanya punya tetangga depan rumah yang hidup sendirian kasarnya tapi banyak masakan dan makanan. Jadi kata opa, daripada saya makan sendiri kan lebih baik ditemani, cerita Savitri. Jadi setiap malam Jaehyun makan malam di rumah kamu. Kirana menatap Savitri tidak percaya. Savitri mengangguk, ya aku sih tidak masalah tapi nanti akan ada tagihan akhir bulan yang harus dibayar. Kirana terkejut, tagihan apa Savitri? Makan di rumah saya kan anggap saja rantangan toh Tante. Kirana tertawa terbahak-bahak, astagfirullah, Savitri, gelaknya. Kenapa Tante? Apa ada yang salah? Tanya Savitri bingung sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Jujur Savitri. Dari semua cewek yang dekat dengan Jaehyun, baru kamu yang mampu membuat Tante tertawa. Dan kamu bukan tipe cewek jaim atau dibuat-buat. Tante saya dididik oleh kedua orang tua saya untuk bisa mengeluarkan apa yang ada di otak atau hati saya. Dan saya tidak suka basa-basi basu. Suka bilang suka, enggak bilang enggak. Kirana meletakkan dagunya di atas kedua tangannya di meja. Lalu, apa kamu suka dengan anak saya? Tanya Kirana tanpa tendang aling-aling. Savitri hanya terdiam.